Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memasuki materi yang berikutnya, yaitu akan membahas soal latihan kita di pertemuan sebelumnya, yaitu penerapan persamaan Bernoulli. Nah, Ibu memberikan latihan soal, ini ada soal nomor 11 sampai 14 ya. Ibu akan bahas satu persatu. Kita lihat dari soal nomor 11. Kalian bisa lihat soal kalian yang di buku latihan minggu lalu. Pesawat terbang modern dirancang untuk gaya angkat kira-kira 1.300 Newton per meter persegi. Anggap udara mengalir melalui sayap sebuah pesawat terbang dengan garis arus aliran udara. Jika kecepatan aliran udara yang melalui bagian yang lebih rendah adalah 100 meter per second, berapakah kecepatan aliran udara di sisi atas untuk menghasilkan gaya angkat sebesar 1.300 Newton per meter persegi pada tiap sayap? Nah, dari soal ada gaya angkat sayap pesawat 1.300 Newton per meter persegi. Nah, dari satuannya ini artinya kita menyimbolkannya di sini adalah gaya angkat per luas. Jadi kalau Ibu lihat latihan yang sudah kalian kerjakan, kalian menulisnya hanya F1 min F2. Ya, jadi harus ditambahin per A, per luas penampang. Kalau di sini satuannya tidak dituliskan Newton per meter persegi, meter perseginya hilang, hanya Newton, itu baru F1 min F2 yang harus kalian tulis. Ya. Kemudian di sini tadi ada kelajuan udara ya, V2-nya 100 meter per second, massa jenis udara 1,3. Kita bisa menghitung kelajuan di bagian sayap atas menggunakan persamaan gaya angkat F1 min F2 dengan setengah dikali rho dikali A dikali V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Ini tadi kita turunkan per A, F1 min F2 per A. Tinggal kalian masukkan nilainya tadi 1.300, setengah dikali 1,3. V1 kuadrat yang mau kita cari di sini. Min V2 100 dipangkat 2 kan. Kemudian di sini 1,3 dengan 1.300 boleh kita sama-sama bagi 1,3, di sini 1, di sini berarti menjadi 1.000. Nah, 1.000 kita kali 2 menjadi 2.000. Di ruas sebelah kanan tinggal V 1 kuadrat dikurang 10.000. Min 10.000 pindah ke ruas sebelah kiri ditambah 2.000 menjadi 12.000. Maka nilai V1-nya akar dari 12.000. Akar 12.000 ini berarti 400 dikali dengan 30. 400 keluar akarnya 20. Jadi kelajuan di atas sayap ini adalah 20 akar 30 meter per second. Ibu lanjut ke soal berikutnya, nomor 12. Ada sebuah bak ya, berisi air setinggi 85 cm, kemudian terdapat lubang kebocoran 40 cm ya dari dasar. Ya, yang ingin dicari di sini adalah kelajuan fluida yang keluar dari lubang kebocoran. Nah, untuk menghitung kelajuan fluida yang keluar dari lubang, kita hitung dengan akar dari 2GH. H yang diambil adalah H yang di atas, jadi dari permukaan air sampai lubang kebocoran. Dari gambar di sini, H yang di atas, bisa kita cari tinggi air seluruhnya di sini 85, kita kurang dari lubang ke tanah. Tingginya adalah 40. Maka yang di atas 85 dikurang 40 adalah 45 cm yang di sini. Karena masih dalam senti, kita konversi menjadi meter 0,45 meter. Kita masukkan ke penghitungan ke rumusnya 2 dikali 10, H atasnya tadi 0,45. Maka di sini didapatkan hasilnya akar 9. Keluar akar 9 adalah 3 meter per second. Berikutnya soal nomor 13, ada tangki. Tangkinya berada di atas suatu menara ya, di sini ketinggiannya ada lubang kebocoran dari permukaan sampai lubang di sini 1,8 meter. Nah, dari lubang ke permukaan tanah 5 meter. Nah, ada 3 yang mau dicari di sini. Kita harus mencari laju air yang keluar dari lubang, V-nya. Kemudian X jarak mendatar keluarnya air hingga ke tanah, ya dari tangki ke tanah. Kemudian T waktu yang dibutuhkan untuk airnya keluar hingga menyentuh permukaan tanah. Untuk mencari laju, kita sama seperti soal sebelumnya menghitungnya dengan akar 2G, H atas yang diambil. H atas 1,8, maka di sini kita dapat akar dari 36. Keluar hasilnya 6 meter per second. Berikutnya untuk menghitung jarak mendatar,
Kalian bisa hitung menggunakan 2 dikali akar tinggi yang di atas dari permukaan sampai lubang dikalikan dengan dari lubang sampai tanah. Jadi akar dari H atas dikali H bawah jangan lupa dikalikan dengan 2. Di sini ada 1,8, H atas, H bawahnya 5. Hasil perkaliannya menjadi 9, keluar akar 93 kalikan dengan 2 maka 6 meter. Jadi jarak keluar air sampai ke permukaan tanah di sini adalah 6 meter. Yang terakhir kita akan menghitung waktu. Waktu yang dibutuhkan air untuk keluar dari lubang sampai ke tanah, kita pakai akar dari 2H per G. H yang diambil adalah H bawah. Kenapa H bawah? Karena dari sini airnya keluar sampai ke tanah, artinya yang diambil setinggi 5 meter. Ya. Jadi 2 dikali 5 dibagi 10. Atas di sini hasilnya 10 per 10 berarti akar dari 1 adalah 1 second. Ya. Soal terakhir masih tangke bocoran ya, ada lubang, ketinggian lubang sampai ke permukaan di sini adalah 0,5. Kemudian dari jarak mendatar keluarnya air adalah 1 meter. Kita ingin mencari kelajuan air yang keluar dari lubang. Nah, sama di soal-soal sebelumnya, untuk menghitung laju air yang keluar dari lubang, kita pakai akar 2G H atas yang diambil H atas. Karena di sini H atasnya belum ada, maka harus kita cari dulu. Nah, di sini dikasih bantuan nilai X-nya 1 meter. X inilah yang kita pakai, persamaan dari X ini kita pakai untuk menghitung H atas. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini rumus tadi X-nya. Akar H atas dikali H bawah dikali 2. Karena kita ingin mencari H atasnya masih dalam akar, maka kedua ruas kita kuadratkan. Di ruas sebelah kiri dikuadratkan menjadi X kuadrat. 2 dikuadratkan menjadi 4. Akarnya dikuadratkan menjadi hilang. Jadi sini X-nya tadi kalau dari gambar tadi 1 dikuadratkan 1 sama dengan 4. H atas yang mau dicari, H bawah 0,5. Sehingga di sini 0,5 dikali 4 hasilnya 2. H atas kita dapat 1 dibagi 2, 0,5 meter, baru kembali ke persamaan V-nya. Akar 2G H atas yang diambil 2 dikali 10 dikali 0,5 hasilnya akar 10. Ya 3,17 meter per second. Oke anak-anak, hari ini Bu cukupkan pertemuan kita. Kita kan kalian baca-baca lagi modul untuk persiapan ujian akhir semester. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.